warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk penunjang mata kuliah pemrograman Piranti Bergerak 3 dan ini melanjutkan video sebelumnya. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah mengupload dua video pertama sudah tentang Firebase sampai autentikasi dan menautkan antara aplikasi Android Studio dengan di Firebase-nya. Kemudian yang ketiga ya, itu sudah ada video tentang create ya, kita membuat fungsi create. Kemudian yang keempat, di video sebelumnya yang terakhir ya, minggu lalu saya sudah mengupload tentang read-nya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari materi Firebase tersebut ya. Tetap dengan bahasa Kotlin, kita akan melanjutkan membuat fungsi update. Baik, kita lihat dulu aplikasi kita yang terakhir ya. Baik, ini adalah aplikasi yang sudah kita buat pada pertemuan atau pada video sebelumnya ya. Nah, ini misalnya saya tambahkan satu data nih ya. Misalnya saya tambahkan salah satu data, satu record ya. Misalnya seperti ini. Ini langsung saya simpan gitu. Nanti ada toas di sini ya. Nah, data tersimpan. Artinya kita sudah berhasil menyimpan satu record ini. Nah, kemudian di sebelah tombol simpan ada lihat data. Jika kita klik, kita bisa melihat datanya. Mohon tunggu sebentar, data berhasil dimuat. Nah, ini data ini ada 4 data ya, 4 record maksud saya. Dan saya tadi sudah menginput record terakhir ya atas nama Samsul. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya pada video kali ini saya berencana bisa mengupdate ya atau mengedit. Misalnya ada salah satu data yang mau kita edit. Contohnya ini ada atas nama Dian dan Samsul dengan nomor HP yang sama gitu ya misalnya. Hampir sama ya. Nah, ini bisa diedit gitu ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat kelas dan activity baru. Kita kasih nama dengan update data. Jadi kita mau mengupdate gitu ya. Kalau kelas sama activity berarti kita bikinnya ke package-nya dulu ya. Nah, package selalu di dalam folder Java, di folder yang paling atas ya atau paling awal. Punya saya di sini namanya com.example.daftar teman. Ini kita klik kanan, lalu kita pilih new, kemudian kita pilih activity, kita pilih empty activity. Nah, kita kasih nama update data. Kemudian pastikan kita menggunakan bahasa Kotlin ya. Oke, lalu klik finish. Nah, setelah itu kita tunggu Gradle-nya sebentar. Oke, baik, ini sudah selesai Gradle-nya ya. Ini update-nya saya tutup aja. Nggak usah diupdate juga nggak apa-apa ya. Nah, untuk activity yang baru kita buat dengan nama update data ini, nanti tujuannya untuk memproses edit data atau mengupdate data ya. Nah, yang akan kita buat di sini, kita akan bikin tampilan, kita masuk ke activity update data.xml ya. Yang mau kita buat di sini nanti kita bikin inputan sejumlah 3 record, 3 field ya, karena kita butuh 3 field untuk inputan dan 1 tombol update ya. Oke, ini tampilan awal, saya besarkan dulu. Tampilan awal XML-nya ya, defaultnya. Sekarang kita akan membuat tampilan yang lurus dari atas ke bawah, berarti kita pakai yang
parentnya linear layout ya. Sampai sini kita delete, kita ganti linear layout. Nah, teman-teman yang masih awam dengan Android, jangan lupa jangan langsung diketikkan panjang gitu ya. Di sini sudah ada pilihannya linear layout gitu ya. Nah, ini kita aktifkan aja, kita klik, lalu kita tab. Ya, jangan diketik karena kalau diketik manual akan banyak kemungkinan kesalahan penulisan hurufnya dan ini yang berakibat aplikasi tidak bisa dijalankan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Karena linear layout berarti kita butuh orientasi. Karena kita mau tampilannya dari atas ke bawah, berarti orientasinya kita pakai yang vertikal. Nah, isinya apa saja? Yaitu edit text ya. Ada 3 edit text. Kita bikin dulu satu edit text. Untuk edit textnya kita pakai lebarnya match parent dan tingginya wrap content ya. Untuk edit text yang pertama, kita beri dulu ID-nya. Kita kan butuh data nama, alamat, sama nomor HP ya kan. Nah, oke, yang pertama kita kasih aja, karena ini update ya. Oke, kita bisa beri nama new nama, maksudnya nama baru gitu ya. Nah, kemudian setelah nama, setelah ID kita selanjutnya akan memberi ukuran ya. Ukurannya mungkin disamakan dengan yang pertama kali kita buat ya. Sebentar. Mana ya? Oke. Ya, di sini dulu kita pernah bikin nama dengan ukuran 15 SP. Nah, ini kita bisa pakai itu ya. 15 SP. Kita kembali ke sini. Oke. Text size-nya kita pakai 15 SP. Oke. Setelah kita kasih ID, kita kasih teks, kemudian kita bisa kasih hint ya, tulisan tersembunyi. Tulisan tersembunyinya mungkin nama baru gitu ya, nama baru. Kemudian jenis inputannya kita pakai yang text person name. Input type-nya kita pakai yang text person name. Oke, sudah cukup ya. Begini saja. Nah, ini bisa kita copy, edit text ini kita copy. Nah, kemudian kita bikin di bawahnya untuk new alamat ya. Alamat. Nah, jangan lupa hint-nya juga kita ganti. Misalnya alamat baru. Nah, ada nama, alamat, sama nomor HP ya. Nah, nomor HP juga kita tambahkan new HP misalnya gitu ya. Atau gini, new no HP. Nah, di sini nomor handphone baru. Nah, setelah kita buat 3 edit text, selanjutnya kita bikin buttonnya ya. Button atau tombol. Tombolnya kita buat lebar ya, kita bisa pakai match parent dan tingginya kita pakai wrap content. Nah, di sini kita beri ID-nya update gitu ya, karena kita mau mengupdate kan. Kemudian kita kasih teks juga. Teks ya, bukan text size. Teksnya kita tulisi update gitu aja. Oke, ini beri tutup dulu. Oke, ini selesai dulu untuk bagian layoutnya. Ya, sudah cukup. Baiklah, langkah pertama sudah kita lewati dan kita lihat hasilnya ya. Oke. Ini hasilnya kita sudah berhasil membuat 3 inputan dan 1 tombol update. Langkah kedua selanjutnya kita akan beralih ke recycler view adaptor .kt ya.
Oke, ini adalah halaman Recycler View Adapter.kt. Di sini kita akan menambahkan di bagian metode on long click. Kita cari ke bawah dulu. Nah, ini ya. Ini saya besarkan dulu. Oke, segini cukup. Di sini di baris ke-44 sudah ada holder.list item set on long click listener bla 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 ya, ini ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan di bagian setelah boolean ya. Boolean maksudnya di sini kan kita mau memberikan pilihan kalau salah satu record kita tekan yang lama, nanti akan ada pilihan pertama dan kedua. Nah, pilihan pertama adalah update dan pilihan kedua adalah delete. Yang harus kita tambahkan di sini adalah kita enter aja dulu satu kali. Kita ketik holder dot list item dot set on long click listener kurung kurawal, kemudian view. Nah, di sini sudah ada view tanda panah gitu ya, otomatis ya. Ini kita tinggal enter aja. Di bawahnya kita tambahkan file action. Kemudian sama dengan array of. Oke, pilihannya apa? Di sini misalnya pilihannya tadi yang sudah saya sampaikan, ada pilihan mau di-update atau di-delete gitu ya. Kita kasih tanda petik update, setelah tanda petik tutup koma, delete. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan file alert titik 2 alert dialog, kemudian dot builder sama dengan alert dialog dot on long click on click ya, on click listener. Alert dialog dot builder kurung buka view dot context, kemudian bawahnya kita ketikkan alert set item, kemudian action, koma, dialog interface dot on click listener. Nah, kemudian sebelum kurung-kurung ya, sebelum kurung-kurung kita buka kurung kurawal dulu. Nah, di dalam kurung kurawal kita ketikkan dialog. Ini interface-nya dihilangin ya. Dialog, koma, i tanda panah. Nah, ini di enter ya. Nah, di bawahnya kita ketikkan when, baru dalam kurung i, dalam kurung i kecil ya. Kemudian setelahnya kurung kurawal buka, kita ketikkan aja 0, kemudian tanda panah. Nah, setelah itu kita buat kurung kurawal buka lagi, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan membuat codingan untuk berpindah activity pada halaman layout update data dan mengambil data pada list teman berdasarkan posisi yang akan
berdasarkan posisinya untuk dikirim ke activity selanjutnya. Kita ketikkan file bundle sama dengan bundle kurung-kurung, kemudian bawahnya bundle, kemudian put string ya ini ya. Kemudian di dalam kurung ini kita ketikkan data nama. Ini besar. Data nama, list data teman, kurung siku, position. Kemudian setelah tutup kurung siku dot nama. Nah, di bawahnya kita bikin lagi sama persis. Put string. Kali ini untuk data alamat. Oke, seperti ini ya. Dan yang terakhir untuk nomor HP-nya. Oke, kita sudah punya 3 editan ya yang mau kita edit. Nah, kemudian yang terakhir kita tambahkan untuk primary key-nya. Bundle.putString tanda petik get primary key koma list teman, list data teman ya, kemudian kurung siku position, kemudian .key. Nah, berikutnya kita akan berikan intent file intent sama dengan intent i-nya besar, kemudian kurung buka view .context koma update data. Ini ya, update data. Titik 2 class.java. Nah, di bawahnya kita ketikkan lagi intent put extra pakai S ya. Dalam kurung bundle. Kemudian di bawahnya ketikkan konteks .start activity pakai Y, start activity. Ini ya. Di dalam kurung intent, i-nya kecil. Sudah? Ini masih gelombang merah, kita cek-cek dulu. Setelah kurung tutup, di sini ada kurung kurawal. Kurung kurawal yang ini kita tambahkan angka 1 ya, kemudian tanda panah. Habis itu kurung kurawal buka. Habis itu tutup ya, buka, tutup, kemudian tutup lagi, tutup. Nah, ini kelebihan kurung tutup. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini kita tambahkan alert .create dan alert lagi .show.
Jadi diupdate itu supaya bisa dibuat yang baru gitu ya. Lalu ditampilkan terus true. Di bawahnya return true. Oke. Sudah ya seperti ini ya. Ini juga sudah nggak ada yang merah. Baik, langkah kedua sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah ketiga. Untuk di langkah ketiga kita akan buka file update data.kt ya di sini ya. Saya besarkan dulu. Di update data.kt ini di sini masih defaultnya. Di sini kita akan menambahkan kode untuk memproses update-nya berdasarkan data yang sudah dipilih ya. Oke, pertama di sini sudah ada kelas update data .2 app compat activity kurung rawal. Kemudian sebelum kita masuk override kita tambahkan dulu di sini. Yang pertama yang mau kita tambahkan adalah untuk mendeklarasikan variabel. Variabel apa aja yang mau kita deklarasikan? Yang pertama kita pakai jenisnya private ya. Untuk variabel database yang pertama. Untuk database ini database reference ya, yang ini ya. Database reference tanda tanya sama dengan 0. Oke. Kemudian variabel yang kedua kita tetap pakai privat. Var out-nya ya, untuk autentikasinya out titik 2 firebase out mana ya? Nih ya. Tanda tanya sama dengan 0. Oke. Yang ketiga, privat var untuk cek nama. Cek nama ya. Titik 2 string tanda tanya sama dengan 0. Setelah itu kita cek untuk alamatnya ya. Privat var cek alamat titik 2 string tanda tanya sama dengan 0. Oke. Yang kelima, privat var cek no HP titik 2 string tanda tanya sama dengan 0. Oke. Setelah kita masukkan 3 data ini, baru kita lanjutkan ke yang tadi ya, ini ya. Override fun on create dalam kurung save instance state bundle, super on create, save instance state, set content view air layout activity update data. Nah, kita tambahkan satu baris aja di bawah ini, support action bar. Tanda seru, kemudian dot title sama dengan tanda petik update data. Ini besar. Oke, update data. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan mendapatkan instance, autentikasi, dan referensi dari database. Caranya out sama dengan firebase out .get nggak pakai kurung ya. .get instance. Nah. Kemudian di bawahnya untuk database-nya ya. Database sama dengan firebase database. Nah, ini firebase database .get instance
dot reference. Kemudian di bawahnya data. Nah, ini kita akan memanggil metode data, ya. Nah, ini masih merah karena kita belum bikin metodenya. Kita lanjutkan aja dulu. Update.set on long click listener kurung buka objek titik 2 view ya, view dot on click listener yang ini, kemudian kurung kurawal buka, di bawahnya kita ketikkan override fun. Nah, on click ya, on click. Kita bikin function untuk on clicknya. Kurung buka v.2 view dengan v besar. Oke. Setelah kurung tutup, oh ya, view-nya kita beri tanda tanya. Setelah kurung tutup, kurung kurawal lagi. Nah, di bawahnya ini kita akan mendapatkan data teman yang akan dicek, gitu ya. Cek, pertama cek nama dulu ya. Cek nama sama dengan new nama dot get text dot get text kurung-kurung dot to string. Nah, selanjutnya kita cek untuk alamatnya sama dengan new alamat dot get text kurung-kurung dot to string. Kemudian cek untuk nomor HP-nya sama dengan new no HP dot get text kurung-kurung dot to string. Nah, setelah ngecek, selanjutnya kita akan ngecek supaya tidak ada data yang kosong saat nanti diproses update-nya, gitu ya. Setelah ini update-nya udah benar apa belum, ada isinya apa enggak, gitu ya. Kita pakai if kurung buka is empty kurung buka lagi, cek nama, pertama namanya dulu yang dicek, tanda seru. Kemudian setelah kurung tutup yang pertama kita pakai yang pipa ini ya. Terus is empty kurung buka, cek alamat. Kemudian tanda seru, kemudian tanda pipa, is empty, cek no HP. Tanda seru, kemudian setelah kurung tutup yang terakhir kita beri kurung kurawal buka ya. Terus kita enter. Nah, di sini kita akan tampilkan toas ya. Toas.makeText kurung buka. Isinya apa ya? Isinya this update data, koma, saya enter aja ya, tanda petik data tidak boleh kosong, gitu ya. Setelah tanda petik yang terakhir kita koma, kemudian di bawahnya kita ketikkan lagi toas
dot longsort, ya benar ya, longsort ya. Longsort setelah kurung tutup, kita tambahkan dot show kurung-kurung. Nah, kemudian di bawah ini setelah kurung kurawal yang ini kita tambahkan else, lalu kurung kurawal buka. Nah, isi dari else ini kita akan menjalankan proses update data. Jadi ada metode setter yang digunakan untuk mendapatkan data yang baru diganti tadi yang sudah diinputkan oleh user. Caranya file set teman ya, gitu ya. Nih, set data teman ya, ini ya. Set data teman sama dengan data teman, ini kurung-kurung, enter. Kemudian di bawahnya set data teman dot nama sama dengan new nama dot get text kurung-kurung dot to string ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk data berikutnya. Set data teman dot alamat sama dengan kemudian new untuk alamat ya, new alamat get text to string, dan data yang terakhir set data teman dot no HP sama dengan new no HP dot get text kurung-kurung to string. Nah, kemudian yang terakhir kita update ya. Jadi kita update teman gitu ya. Update teman kurung buka set teman, set data teman ya. Oke. Nah, setelah itu di sini sudah ada kurung kurawal lagi, baru tutup kurung kurawal tutup. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah ada data yang kosong sebelum diupdate gitu ya. Oke, caranya di sini kita tambahkan dulu privat fun is empty kurung buka s.2 string titik 2 lagi boolean, lalu kurung kurawal buka isinya adalah return text util ya, text util dot is empty dalam kurung s kecil. Sudah. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah punya data di atas ya, sudah manggil ini ya data. Sekarang kita mau bikin apa ya? Mau bikin metodenya ya di bawah sini. Oke, kita bikin saja metodenya untuk menampilkan data yang akan diupdate. Privat file data titik 2 unit. Oke, kemudian di bawahnya di sini kita ketikkan privat get kurung-kurung kurawal buka, kemudian isinya di sini isinya untuk menampilkan data dari item yang dipilih sebelumnya, yaitu file get nama
sama dengan intent.extras tanda seru .getString, kemudian di dalam kurung kasih tanda petik data nama. Nah, begitupun dengan data yang lain ya. File get alamat sama dengan intent.extras tanda seru .getString di dalam kurung tanda petik data alamat. Kemudian yang terakhir di database kita get no HP sama dengan intent.extras tanda seru .getString tanda petik data no HP. Nah, kemudian di bawahnya lagi new, kita ambil yang barunya ya kan. New nama tanda seru .setText di dalam kurung get nama ya. Kita lanjutkan new alamat tanda seru .setText di dalam kurung get alamat. Dan yang terakhir new no HP tanda seru setText di dalam kurung get no HP. Sudah. Nah, ini sudah selesai. Sebentar, ini kok masih merah? Kita cek dulu ya. Jangan var, tapi val ya. Oke. Nah, sudah nggak merah ya. Sekarang kita lanjutkan. Di sini setelah kurung kurawal ini kita tambahkan lagi untuk proses update data yang sudah ditentukan. Jadi tadi udah diganti yang baru. Nah, kita proses update-nya. Setelah kurung kurawal di baris ke-62, kita enter dulu satu kali. Satu lagi deh. Nah, di sini kita ketikkan privat fun update teman gitu ya, update teman, kemudian kurung buka teman .2 data teman, kurung kurawal buka. Nah, di sini di dalamnya kita ketikkan file yang pertama user ID ya, user ID sama dengan out tanda seru .uid. Oke. Setelah itu kita dapatkan key-nya ya, file get key sama dengan intent.extras tanda seru get string. Nah, di dalam kurung get primary key. Seperti ini penulisannya. Nah, di bawahnya kita panggil database-nya, database tanda seru .child admin ya, admin. Kemudian di bawahnya aja ketik titik child
di dalam kurung user ID, tanda seru, kemudian child lagi ya, dot child, di dalam kurung tanda petik teman, kemudian dot child get key, tanda seru, kemudian di bawahnya dot set value dalam kurung teman. Oke, begini. Di bawahnya kita tambahkan lagi add on success listener, kurung awal buka. Nah, ini diisikan new, pertama new nama, tanda seru, set text, di dalam tanda kurung ada tanda petik double. Kita lanjutkan untuk data berikutnya, yaitu alamat, new alamat, tanda seru, set text, tanda petik double, dan yang terakhir new no HP, tanda seru, set text, tanda petik. Oke. Nah, sekarang tampilkan pesannya. Kita pakai TOAS ya. TOAS.makeText di dalam kurung this. Kita pakai update data. Oke, begini ya. This update data, koma, tanda petik data berhasil diubah. Sudah, kita kasih koma, bawahnya kita tuliskan toas.longsort, setelah tutup kurung .show kurung. Terakhir kita ketikkan finish. Oke, kita cek dulu ya apakah masih ada yang merah. Di sini gelombang merah ya, berarti masih ada yang merah. Kita cek dulu. Oke, ini ya merah ya. Nah, ini yang merah di sini ya. Update set. Nah, ini nggak usah pakai long. Set on click listener. Nah, biar sama dengan yang di sini. Oke, ini sudah nggak ada yang merah. Kita bisa jalankan aplikasinya. Nah, ini sudah sukses terinstall ya. Gradle sudah selesai, sukses terinstall. Kita lihat aplikasinya. Kita bisa langsung ke lihat data. Mohon tunggu sebentar. Data berhasil dimuat. Nah, ini kita kan mau ganti ini. Yang bawah ini kan nomor handphonenya hampir sama ya. Coba kita long klik ya. Kita tekan yang lama. Nah, setelah kita tekan yang lama, di sini ada pilihan mau update atau delete ya. Karena di video ini kita baru melakukan yang fungsi update, kita pilih yang update. Nah, di sini kita mau ngupdate apa nih? Misalnya karena nomor HP-nya sama dengan punyanya Dian, jadi bisa kita coba kita kosongi aja dulu ya. Langsung kita klik update. Seharusnya kan tidak boleh kosong. Kita coba dulu. Data tidak boleh kosong. Oke, berarti kita harus mengisi ya. Misalnya 089888, misalnya seperti ini ya. Langsung kita update. Ini seharusnya ada tulisan data berhasil ya. Oke, ini tidak muncul TOAS, kita lihat aja. Oh, belum terupdate ya. Berarti ada kemungkinan ada database yang tidak sesuai. Mari kita cek dulu database-nya ya. Cara ngeceknya kita lihat dulu database-nya di bagian yang ada child-nya gitu ya. Nah, ini yang ada child-nya nih ya.
setelah admin, user ID, teman. Oke, kita buka dulu Firebase Console-nya ya. Firebase Console. Nah, di Firebase Console kita masuk ke project kita, namanya daftar teman ya. Lalu di bagian develop ya, kita masuk ke bagian real time database. Kita lihat di sini ada admin ya, benar ya. Admin sudah benar. Kemudian diklik data teman ya. D-nya besar, T-nya besar. Nah, ini yang keliru. Ini kita ganti data teman. Baik, kalau sudah kita jalankan sekali lagi aplikasinya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Kita lihat aplikasinya. Kita lihat data dulu ya. Nah, ini kita mau ganti yang bawah kan? Oke. Kita long klik ya. Di bagian Samsul kita long klik. Oke, kita pilih yang update ya. Kita ganti nomor handphonenya. Seperti ini, langsung kita update. Data berhasil dimuat. Oh. Tapi terjadi database-nya double ya Pak Marza. Nah, database-nya jadi double ya, yang tadi tidak yang ini masih ada ya, sampai di sini masih ada rekod keempat, kemudian rekod kelima, 6, 7 nambah baru ya. Cuman yang terakhir, yang ketujuh, nomornya sudah sesuai yang kita update. Nah, seharusnya tidak begini. Kita harusnya ngecek, lihat data dulu. Baik, kita perhatikan dulu ya. Langkah awal, ini tadi langkah awal kita lihat dulu di database-nya ya. Kita buka di konsol, di admin data. Nah, ini rekodnya sudah benar, ada 4 rekod ya. Rekod terakhir sudah benar ya, sudah terubah gitu. Tetapi di sini permasalahannya berulang ya. Oke, kita coba back. Kemudian kita lihat data lagi dan sini sudah benar ternyata datanya memang ada 4. Oke, baik. Ini tadi kita sudah berhasil mengupdate ya. Nomor handphonenya sudah bisa diupdate. Cuman kelemahannya dari aplikasi yang sudah kita buat ini, ketika selesai diupdate, dia tampilnya double gitu ya. Seharusnya tidak seperti itu. Tetapi sebenarnya dari segi database-nya kita sudah berhasil mengubah di recordnya gitu ya. Oke, mungkin ini saya akan dicari dulu gitu ya permasalahannya, solusinya bagaimana supaya tidak tampil double. Tapi yang pasti setelah kita klik lihat data gitu ya, ini datanya sudah sesuai dengan database. Hanya saja ketika proses setelah update saja. Baiklah, untuk permasalahan ketika kita sudah selesai mengedit kemudian tampilnya double, itu sepertinya permasalahan ketika mengambil datanya ya. Baik, ini saya cari-cari dan saya coba dulu ya. Kita masuk ke bagian functionnya get data ya. Untuk mencari function get data, kita masuk ke mylistdata.kt ya. Nah ini sudah ada di sini private fun get data. Oke. Nah di baris ke-44 saya besarkan dulu ya. Ini di baris ke-44 if data snapshot exist. Jadi kalau datanya sudah ada, maka mau ditampilkan gitu kan ya. Nah di sini kita tambahkan datanya tuh harus dikosongkan dulu gitu ya. Jadi kalau sebelumnya sudah ada, dikosongkan dulu gitu. Jadi perintahnya setelah kurung kurawa sebelum for ya. Di sini kita tambahkan data teman ya.
data teman dot clear ya, kita kosongkan dulu. Dot clear, baru setelah itu nanti langsung masuk for snapshot gitu ya, seperti itu. Kita coba dulu ya, kita jalankan aplikasinya. Oke, ini aplikasinya. Kita coba dulu untuk lihat data ya, kita klik bagian lihat data. Nah, ini kita sudah punya 4 record ya. Nah, ini salah satu mau saya ubah. Misalnya saya rubah data yang paling atas ini ya. Saya coba yang paling atas ini ya. Saya tekan yang lama. Oke, langsung saya update. Nah, ini saya mau ganti namanya misalnya ya. Seperti ini, saya tambahin Dwi. Kemudian saya update ya. Data berhasil dimuat. Nah, nama Indah sudah berubah menjadi Indah Dwi dan ini sudah munculnya tidak double lagi ya. Alhamdulillah, berarti ini sudah berhasil. Semoga teman-teman juga tidak kesulitan untuk mengikuti videonya. Baik, video kali ini sudah usai ya, sampai update data ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya untuk melanjutkan CRUD Firebase ini dengan bahasa Kotlin. Video selanjutnya yaitu tentang delete ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.